Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa bunyinya? Ya, oke. Saya kembali kepada minggu kemarin. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Wah al-Bukhari. Wa qala aidan Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rawah Al-Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman Rahim, pengasih, penyayang. Patah lisan miskin bahasa kita menuturkan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saja apa yang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan langsung atau tidak langsung, kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan itu. Di antaranya panjang umur, sehat badan, bla 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 bla, dekat sama masjid. Alhamdulillah sekarang ada di masjid, di majelis taklim dan lain-lain. Ya, alhamdulillah. Banyak benar. Yang dengannya besar harapan kita, janji Allah bahwa la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian cakap pandai terampil mensyukuri nikmat Allah itu, maka kenikmatan-kenikmatan yang lainnya Allah akan berikan. Di samping yang ada Allah tambah, yang belum ada insya Allah akan ditambah oleh Allah, akan diberikan oleh Allah. Maaf ngomong, ada bahasa sahibul nafsi a'lam wa afham ma fiha. Diterjemahkan secara bebas, pinjam bahasa orang Betawi, yang punya diri lebih tahu tentang dirinya. Ya Pak, Bu, sahibun nafsi yang punya diri, a'lam wa afham, lebih tahu, lebih paham, ma fiha, yang ada pada dirinya. Ibu lagi pilek, lagi pusing, lagi lemes, lagi bla 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 bla, ibu yang tahu, saya nggak merasain. Termasuk bapak. Bapak punya masalah apa, ekonomi kah, sosial, apa macam-macam lah, bapak yang tahu. Sahibun nafsi a'lam wa afham.
yang punya diri lebih tahu. Oleh karena itu kita syukuri apa yang Allah berikan. Ya, kita sampai ke masjid, ke majlis, ada janji-janji kendati tidak diminta secara lisan terbuka, Allahumma ya Allah, tapi ada batin kita. Ada batin kita. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan umpama nih gue ke masjid, Allah lapangkan hidup rumah tangga gue, umpame. Mudah-mudahan gue ke masjid, Allah murahkan rezeki gue, umpama. Mudah-mudahan anak-anak gue, cucu gue bakal jadi orang-orang. Sahibun nafsi a'lam wa afham ma fiha. Yang punya diri lebih paham, lebih tahu yang apa pada dirinya. Semua kembalikan kepada Allah. Allah membalas sesuatu kebaikan kita dengan nilai-nilai yang baik yang dibutuhkan oleh kita. Ya, jadi jenderal baik nggak? Baik. Bapak butuh jadi jenderal nggak? Nggak butuh kan ya? Buat apa terlalu? Termasuk, ya Allah jadikan aku orang kaya yang melimpah harta. Jangan. Mintalah kesenangan, ketenangan, kecukupan lahir batin, selamat dunia akhirat yang terkandung di dalam doa yang kemarin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kembali, apa itu hasanah dunia? Hasanah dunia satu, setiap orang. Ya, setiap orang siapa aja di antaranya yang sudah akil baligh, ya, punya ilmu untuk ibadah. Ya, ibu, bapak, maaf kalau punya anak, ya, kalau laki-laki udah ngimpi, nah, udah akil baligh umur berapa? Umur berapa? Hah? Katakan 17. Sekarang lebih cepat karena YouTube, anak kita buka pun jadi merangsang. Kadang-kadang mimpi sebelum cukup waktu, nggak seperti orang-orang dulu. Deh, ya, kita minta kepada Allah Jalla wa'ala, dari rasa syukur kita ini dibalas oleh Allah, ya, lahir batin untuk anak istri, bahkan untuk bahagia dunia akhir. Minta, jangan cuma parsial yang kecil-kecil, jangan. Insya Allah deh. Kalaulah kemarin sudah sampai kepada hasanah dunia itu ilmu dan ibadah, secara pribadi, bujangan, nak gadis, ya, punya ilmu, dia sembayangnya diterima Allah. Anak gadis itu, anak bujang itu adalah hasanah dunianya. Terlampau banyak anak gadis yang nggak ngerti menstruasi, nggak ngerti bla 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 bla. Ya, banyak anak remaja yang nggak sampai sembayangnya sembayangan. Jangan lagi anak muda belia, orang tua bangkai, kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia punya, ya. Kita makanya tambah, cari. Hasanah dunia kemarin adalah ilmu dan ibadah. Hasanah dunia kemarin, ya, tadi pribadi, ilmu dan ibadah. Kalau udah kawin, udah punya rumah tangga kita, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Biar kecil rumah tangga kita, tapi masuk beribu malaikat. Ya Pak ya? Biar rumah tangga kita ukurannya 2x3 umpamanya. Umpamen ukuran 2 kali. Tapi ada sholat duha di situ, istri, laki lagi cari duit tuh halal, tempat halal untuk bininya, ya, beli baju tutup aurat, buat anaknya sekolah, buat ngaji. Maaf cakap, ya Rob, rumah tangga itu kecil tapi ribuan malaikat turun. Ya, naudzubillah, lagi-lagi naudzubillah.
Jangan sampai rumah kita lagi malaikat nggak ada yang banyak syekh. Naudzubillah min dzalik. Deh. Agak sedikit apa ini? Tapi begitulah omongan Betawi. Ya. Hasanah dunia dikunci, saya kunci saja. Ya, hasanah dunia penghujungnya adalah al-maut. Al-maut. Ujungnya itu. Garis finish hidup adalah mati. Manakala seseorang mendapatkan mati husnul khatimah di saat dia sakaratul maut, kendati tidak ada orang tapi dia mengucapkan istighfar dan la ilaha illallah, matinya mati husnul khatimah, hasanah dunia dia. Tutup kehidupan dunia dengan yang terbaik. Pak, kehidupan kita dari awal sampai hari ini, maaf, tutup sementara adalah nanti menjelang tidur. Ya, besok lebaran baru lagi. Ketika yang lalu malam lalu hari lalu kacau balau dan lain-lain. Tapi kalau hari ini kita Allah berikan senang, disinilah kenikmatan. Ma madafat wal mu'amal ghaib wa lakas sa'ah allati anta fiha. Yang udah berlalu, yang pahit, yang getir, yang asam, yang ini, yang melantar, melintir dan lain-lain, yang lalu, tahun lalu. Tapi nikmatnya hidup adalah hari ini. Wal mu'ammalu ghaib, yang akan datang kita nggak tahu, makanya mintalah doa untuk yang akan datang. Terus, ya, orang yang pandai adalah orang yang pandai merangkai atau ya merencanakan apa yang akan datang. Insya. Hadis yang sekarang adalah Allahumma ighfir li khati'ati. Itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rawah Al-Bukhari. Ini sudah merupakan, ya, doa ini sudah merupakan bagian daripada ijazah guru-guru untuk jadi zikir rutin. Jadi zikiran sudah, bukan sekali-sekali aja. Ya, udah agak panjang nanti. Bapak para jamaah sekalian, saya langsung saja. Doa ini yang diajarkan, Rasul ucapkan, Rasul ajarkan, yang insya Allah kita ngaku umat Nabi Muhammad Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ikut di belakang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ighfirli khati'ati. Ayo kita baca bareng-bareng deh. Ya, kita baca bareng-bareng supaya kita langsung ngamalin apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bih. Sadaqallah. Oh, a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Rawah Al-Bukhari.
Bapak Ibu para jamaah sekalian, langsung saja barangkali kendati banyak hal-hal yang saya mau sampaikan, tapi memang waktu kita agak terbatas. Ya lagi-lagi ya, banyaklah doa kepada Allah, di antaranya banyak Rabbighfirli wali walidayya. Banyaklah doa kepada Allah melalui bacaan sholawat dan lain-lain. Karena makin kemari goda-goda dunia ini makin hebat, ya. Terus terang saja, kalau pakai bahasa mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi juga paling berat ujiannya umat Islam di Indonesia. Besar. Deh. Allahumma gfirli khati'ati. Rasul baca doa sekaligus mengajarkan kepada kita untuk kita baca. Dan alhamdulillah barusan udah baca, tinggal nanti dilanjutin. Ya, yang ada Bapak boleh pinjam kitab tuh, ya, atau memang ada yang ditugasin oleh pengurus masjid bagian taklim gitu, tolong itu dikopi, fotokopi berapa lembar, nanti bagiin aja, jangan sampai ya Nabi baca, kita juga udah baca barusan, tapi enggak, supaya nanti ada bekasnya. Ya siapa nanti deh secara teknis apa Pak Fahmi atau siapa, nggak tahu siapa taklim bagian ini ya, saya nggak tahu nanti gimana. Fotokopi diperbanyak, istimewa yang hadir dibagikan. Oh, kalau ada orang yang melangkahkan kakinya dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan duitnya, apalagi nggak pakai minta-minta sampai pengurus, dia langsung ya besok dibagiin. Waduh, sedekah jariahnya hebat itu, ya, hebat tuh sedekah jariahnya tuh. Baru begitu aja hebat, apalagi yang dia bagiin dari duit dia, tenaga dia, gitu kan, perhatian dia, terus diamalin sama yang kita nih yang dapat, yang baca. Ya, makanya dikatakan tuh orang kaya tidak selamanya harus banyak duit, enggak. Kadang-kadang topah leh, banyakan orang miskin. Orang miskin dalam artian nggak punya duit, tapi orang kaya dengan amal. Kita lanjut saja. Allahumma gfirli khati'ati, itu kan Rasulullah baca doa, yang doa ini didengar, dicatat sampai hari ini, tertulis sampai ke kita. Alhamdulillah, insyaallah. Maaf loh, masih banyak orang yang nggak ngelihat, ya apalagi nggak ngedengar apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, deh, terlalu banyak nanti saya ngomong dengan semangat yang agak gimana. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni li, bagiku. Langsung saja secara terbuka, khati'ati. Khati'ah itu keburukan, kejelekan. Maaf. Jangan lagi tetangga, jangan lagi masyarakat, bini kita kadang-kadang nggak tahu kejelekan kita. Bini kita kadang-kadang nggak tahu kejelekan kita. Bini nggak tahu kejelekan suami, suami nggak tahu kejelekan. Kadang bapak nggak tahu kejelekan anak, apalagi tetangga dengan tetangga. Kita yang lebih tahu. Sahibun nafsi a'lam wa afham ma fiha. Yang punya diri lebih tahu apa yang ada pada dirinya. Ya. Tahu nggak barusan saya habis ngejitak pala anak yatim? Nggak tahu kan? Bapak nggak ngeliat kan? Tapi kalau saya melakukan, saya yang tahu. Wah, Ustaz Rusdi hebat, orangnya ngajar. Barusan habis ngelepak anak yatim, pada nggak ngeliat aja. Yang punya diri yang tahu apa yang dia lakonin, apa yang. Cuma kadang-kadang cita rasa seseorang, maaf ya, sudah kehilangan cita rasa.
Dia berbuat salah tapi nggak merasa bersalah, banyak kekurangan tapi nggak merasa kurang. Ya, di situ yang bahayanya. Kalau ada orang berbuat salah, jangan lagi yang gede, yang kecil sekalipun dia berbuat salah, dia tahu. Cerdas orang, cerdas. Kalau ada orang sekecil apapun, dia punya teman, punya kesalahan, tahu aja. Tapi dia punya salah, me anaknya, me bininya dia nggak tahu. Bodoh tuh orang. Me orang lah. Maaf, ini pengajian ya, bukan kita ceritakan siapa-siapa, umum. Ini contoh kasus. Ya, sahibun nafsi a'lam wa afham ma fiha. Yang punya diri itu yang lebih tahu apa yang terdapat di dalam dirinya. Jangankan tetangga, bini kadang-kadang nggak tahu punya gaji berapa, kita umpetin berapa. Nah, mau ngapain tuh ngumpetinnya kak? Bahasa kasar, tapi nyimpen. Kalau gue kasih bini gue, belum tentu bini gue bisa hemat. Walaupun sekarang hemat, lebih baik bini gue kasih yang gak lebih, dia hemat simpan sebagai pendidikan. Gue juga nyimpen, tar sampai anak gue lulus SD, masukin pondok pesantren, lulus pondok pesantren, masukin ke perkuliahan. Dari dana yang kita simpan, kita yang lebih tahu. Ya, kita yang lebih. Atau ya, nyimpen dulu buat anaknya. Tapi bertetangga dengan Allah punya rumah lagi gelap, lagi mati lampu, lagi dalam, dia nggak keluarin tuh duit. Tuh alhamdulillah ya Allah, kau rumah Allah lagi perbaiki, duit lo banyak dikasihnya Allah, lo mikirin buat anak lo lagi, buat bini lo lagi. Kadang-kadang nih nggak ngerti, cita rasa tuh hilang. Ya, minta doain ya Allah, doain Habib, Kak Kiai, Romo Yai, doain ya biar saya berangkat haji. Pengen ke Masjidil Haram, kepengen ziarah makam Nabi, Masjid Nabawi. Masjid samping lo nggak sampai. Kasar nggak ngomong begini? Kasar barangkali, tapi adalah itu satu trik banding namanya. Jangan kau mengharap yang jauh dulu, yang dekat dulu. Jangan kau lihat orang di sana, tapi lihat istrimu, anakmu, bla 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 bla. Nah, di sini dikatakan, Allahumma ighfir li khati'ati ya Allah. Ampuni kesalahanku. Karena kita yang lebih tahu. Pak Yus nggak tahu siapa saya, banyak salah nggak tahu. Pak RW ini, Pak JM apalagi nggak tahu siapa Rusdi. Saya juga nggak tahu siapa bapak-bapak. Bapak-bapak yang lebih tahu, sahibun nafsi a'lam wa afham ma fiha. Yuk rame-rame, kalau ada kenikmatan syukurin. Apa itu syukur? Wad'u syai' fi mahallihi. Ya, syukur itu al-adl, bertindak adil. Adil itu adalah meletakkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Punya duit, syukur, banyak infak sedekah. Badan sehat, manfaatin buat ibadah, dekat masjid, ke masjid. Alhamdulillah. Kita baca alhamdulillah paling enggak berapa kali? Subhanallah, 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 subhanallah. Habis subhanallah berapa? Alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Tapi macam yang begini kita nggak ngerti. Lisan bicara, hati tak mengerti. Naudzubillah min dzalik. Maaf cakap. 1-2 kali kita baca alhamdulillah dengan penghayatan, lebih hebat ketimbang ribuan baca alhamdulillah tapi tak punya penghayatan. Apalagi aplikasi alhamdulillah itu nggak ada. Alhamdulillah, gue tinggal di gang masjid yang dulunya ngomongnya banjir mulu. Alhamdulillah sekarang nggak kebanjiran, gue tinggal di masjid. Iya lo alhamdulillah nggak kebanjiran, tapi lo nggak pernah datang ke masjid. Padahal tinggal di gang Nah, ngaco kan saya? Ini maaf cakap.
Cita rasa orang tuh beda-beda. Karena ini ngaji adalah di masjid dan majelis taklim itu. Ighfir li khati'atikum wa jahli, kebodohan. Maaf cakap, saya bilang orang bodoh itu orang yang nggak ngerti siapa dirinya. Kita belum sembahyang isya ya? Belum kan? Tadi sembahyang maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, 4 kali ya udah. Apa ya baca doa iftitah kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Hah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Kadang-kadang nggak paham mana salatnya, mana nusuknya, perbuatannya. Di dalam salat apa dan bagaimana, di luar salat apa dan bagaimana. Maaf cakap, kalau orang yang nggak cerdas otaknya, seolah-olah khusyuk di dalam sholat, tapi maaf liar di luar sholat. Orang yang macam begitu adalah fawailul lil musallin, celaka, lalai dia punya sholat. Padahal sholat itu adalah sholat di dalam sholat, sholat juga dibawa nilainya di luar sholat. Baru ada amar ma'ruf nahi munkar, jauh. Wajah li, kebodohan, bodoh. Ya Allah, ampunilah kebodohanku. Kemarin masih banyak duit saya, mobil lagi, rumah lagi. Sekarang udah nggak ada mobil, nggak ada rumah. Baru ingat belum berangkat haji. Hah? Belum berangkat? Iya, kalau udah nggak punya duit baru dulu kemana aja. Wajah li, ketika itu kau bodoh. Naudzubillah min. Bapak, maaf cakap, kadang kita juga bodoh. Saya bilang aja kadang. Walaupun kebanyakan kita ini bodoh. Udah deh, jangan ngomong-ngomong haji deh gue sih. Allah juga tahu gue miskin. Kalau kau jadi orang Islam, kau mengerti bahwa rukun Islam itu 5, ya, yang penutupnya 5 itu adalah rukun haji. Kenapa kau tak minta kepada Allah yang Maha Kaya Raya untuk menyempurnakan keislamanmu? Mintalah kepada Allah, ya Rabb, kau Maha Penentu, ya Rabb, engkau Maha Pemberi rizki. Walaupun aku tak punya cepeng roti ayam, barangkali kau kirimkan dari mana aku tak tahu uang halal untuk berangkat haji menyempurnakan Islamku, ya Rabb. Boleh nggak? Boleh nggak? Wajib Bapak. Jangan Anda jadi orang Islam nggak punya cita rasa jadi orang Islam. Rukun Islam itu 5, diantaranya haji. Kalau yang belum berangkat haji, mintalah kepada Allah. Jangan alah minta haji segala. White kopi aja juga susah. Maaf cakap ya. Oh jangan minta. Allah Rabbul Alamin yang menata semua dunia. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kita nggak tahu. Lagi-lagi tahadus bin ni'mah. Saya nggak ada di benak kepala saya puluhan kali berangkat haji. Tapi acap kali saya gendong orang tua minta ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Sekian puluh kali saya berangkat haji, nggak ngeluarin duit, malah dapat Allah. Minta kepada Allah yang kaya raya. Allah Maha Penentu. Jangan miskin, jangan Anda menuduh Allah tak kuasa. Mintalah sesuatu yang kita tak kuasa, tapi Allah Maha kuasa. Wajah li, kadang-kadang kebodohan kita sampai sini. Ya udah deh. Pokoknya asal kita sampai ke masjid sini Al-Atiq juga udah, buat apa jauh-jauh mau ke Masjidil Haram, mau ke Masjid Nabawi. Ya udah deh, asal cium tangan Habib juga udah, buat apa ziarah ke makam Nabi. Langkahkan
Cita rasamu kepengen ziarah ke makam Nabi, kepengen ziarah ke makam Baqi, kepengen. Maaf. Ya. Bu, Bapak agak lebay ngomong, tapi nggak apa-apa. Itulah kadang kebodohan kita tutup cita rasa yang mestinya kita wajah wa israfi, sesuatu yang tertutup, fi amri, di dalam urusan. Banyak urusan yang kita nggak tahu, kadang-kadang kita tutup, sengaja atau nggak sengaja, ya, terencana atau tidak terencana. Banyak keburukan kita. Apa di antara keburukan kita adalah sifat bakhil, sifat bakhil. Susah ngomong deh, susah ngomong Pak. Kadang-kadang tuh Ustadz nyindir mulu, jangan jawab. Tapi ini pengajian, bukan ngomongin orang per orang. Secara umum, penyakit berbahaya adalah al-bakhil. Apa itu al-bakhil? Al-bakhil aduwullah, musuh Allah orang yang pelit itu. Al-bakhil ba'idun minal jannah. Orang bakhil itu jauh dari surga. Orang bakhil, orang pelit itu ba'idun minan nas, jauh dari orang-orang. Ya siapa? Ya bapak, ibu, saya semua ini nggak demen punya teman pelit, nggak demen. Ya Pak. Ba'idun minal jannah, orang pelit itu jauh dari masuk surga. Garibun minan nar, orang yang bakhil, orang pelit adalah orang yang dekat dari neraka. Ustadz, saya nggak punya ini, nggak bisa nyumbang. Nggak apa-apa kalau mama nggak punya uang, tapi kalau masih punya tenaga, masih punya waktu, why not? Membangun masjid itu bukan cuma fisik, tapi juga ya biarlah pengurus nanti yang bangun, yang cakepin. Kita nggak punya duit, kita ramein, makmurin masjidnya. Buat apa masjid cakep kalau jamaahnya? Ya Pak ya. Ayo, luas itu. Ya. Fi amri, dalam masalah wa ma anta a'lamu bi, Allah yang mengetahui segenap perkara kehidupan kita. Ya, jujurlah kepada Allah, pulangkan. Walaupun kita patah lisan, miskin bahasa, tidak menuturkan kekurangan kita kepada istri kah, kepada orang terdekat kita, tapi belak-belakanlah kepada Allah. Belak-belakan aja, walaupun Allah tahu, tapi belak-belakan. Ya Allah, aku ini orang bodoh. Ya Allah juga tahu. Ya Allah, aku punya dosa. Allah juga tahu. Lo nggak ngomong juga Allah tahu. Tapi belak-belakanlah sama Allah. Sungguh aku ini orang bodoh ya Rabb. Sungguh ini orang. Silakan. Dengan nafas yang begitu, insya Allah cemerlang. Ya. Sahabat Nabi yang jelek tampang, hitam rupa, siapa Pak? Bilal bin Rabah. Udah miskin, hitam, ya udah secara kelas sosial sih. Bilal bin Rabah secara fisik maaf, materi enggak, tampang ya. Tapi Nabi pulang habis Mi'raj, Nabi pulang habis Mi'raj, melintas belah petala langit. Bam! Nabi tanya, ya bahasa kita nih, Bilal sambil senyum, hebat ente. Apa ya Rasulullah? Apa sih yang ente kerjain? Apa maksud Tuan Baginda? Ana melintas petala langit, trompe ente kedengeran. Gesekan trompah Bilal, gesekan trompe Bilal kedengeran. Serak, serak. Ya Rob, suara apa ini? Itu suara gesekan trompah si Bilal. Bilal. Siapa itu Bilal? Susah ngomong. Secara fisik jelek tampang, kelas sosial rendah. Tapi waktu Mi'raj, kenapa Rasul mendengar gesekan? Ditanya, ya malaikat Jibril,
gesekan suara apa ini? Itu gesekan sandal si Bilal. Pulanglah Bilal, apa yang kau lakukan? Hebat benar, gesekan terompahmu kedengaran di lapisan langit yang sekian. Bilal bilang, tidak ada yang istimewa ya Rasul. Tidak ada. Yang aku gemar cuma satu, sholat sunat. Sholat sunnah. Sunnah apa Bilal? Sunnatul wudu, nggak pernah tinggal. Habis wudu, sholat sunnatul itu, kata Bilal, hebat sampai terompahnya kedengaran. Masya Allah, kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata. Bilal hitam legam, budak sahaya, orang miskin. Cuma sunnatul wudu, tidak i'tikaf di masjid, masuk jam 10 malam sampai selesai pulang jam selesai bubaran atas subuh. Nah, itu terlalu hebat. Ini maaf cakap, jangan Anda memperkecil sesuatu yang kecil, ya. Maaf cakap, uang 1 juta kata Pak RW nggak ada apa-apanya, tapi kata orang miskin 1 juta, ya Allah 100.000 aja juga, bisa 3 hari masak 100.000. Oh, bagi orang kaya bilang Allah, malah arti 100.000. Maaf cakap deh sampai situ ya. Fa inna awwala apa terusannya? Apa tadi? Magadam tu apa yang telah aku lakukan dahulu, ma akhir tu yang terakhir, wa ma asrar tu yang aku rahasiakan, wa ma alim tu anta alim. Jadi segala sesuatu dalam perkara celah-celah hidup ini serahkanlah kepada Allah. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa untuk memaafkan, mengampuni segala kekurangan, kesalahan dari segenap likuk kelakuan amal kita. Ya, maaf ya, Pak. Oh, kalau dia ceramahnya bagus loh, hebat. Apalagi kalau sudah ngomong sama pejabat pakai in the boy. Tapi ame bininya kewat. Kalau ngomong melah ame bininya biar dikit nyelekit. Pak, malaikat bilang yes kata kepada pejabat, ame bini lu ngomong kewat. Depan orang aja lo ngomong pakai retorika segala. Giliran anak-anak lu aja dia ngomong, sini lo tak gua gaplok lo. Duh. Maaf cakap. Subhanallah. Sampai di tempat sepi sekalipun jangan ada Anda salah bicara, karena di sini ada rekaman. Betul? Ada rekaman kan di sini? Hah? Pak RW, maaf nih, tapi itu jangan ngomong ya. Itu yang namanya pengurus masjid. Itu jangan ngomong-ngomong siapa-siapa. Biar enggak ngomong juga malaikat di sini dengar, dicatat. Prasangka kau buruk pada orang, pada pengurus RW, pengurus. Cobalah berbaik hati. Kalau kau ada saran pandang, samperin. Jangan bicara ghibah di luar. Aduh, panjang lagi nanti. Deh, sampai situ ya. Terus apa lagi? Wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Dah sampai situ. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka tasma' kalami wa tara makani wa ta'lamu sirra wa alaniyati la yakhfa 'alaik syai'un min amri wa annal ba'isul faqir al mustaghith al mustajir al wajillul mushfiq
ila akhiril hadis. Ini lebih hebat lagi, panjang, tapi lagi-lagi ini adalah hadis untuk mengolah cita rasa, ya, untuk mengolah cita rasa, perasaan ya, Pak, ada orang ditonjok, maaf ya, ada orang ditonjok, tonjok lagi, tonjok lagi, kuat fisiknya, kuat benar. Alah, gue belajar silat dari dulu, gue belajar nih kebatinan, bla bla. Ya, nggak mempan loh, tapi dikatakan, tapi bapak goblok loh, sembahyang aja enggak. Hah? Begitu dikata goblok aja, seneng. Ditonjok nggak mempan, dibacok nggak mempan, dibilang, tapi bapak goblok, sholat aja nggak bisa. Masa sholat pakai pici begini, sujud kan nggak bisa. Rukun sujud tuh ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nggak boleh kalau sujud kayak halingan begini, mesti begini. Nah, begitu bilang, dibacok nggak mempan, ditonjok nggak, tapi disinggung sedikit perasaannya udah biar, maaf cakap. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang majnun, gila itu Nabi. Rasul senyum, biarlah. Zaman jahiliyah itu namanya zaman bodoh. Orang bodoh tuh orang nggak tahu. Dia bicara apa taunya dia, tapi sesungguhnya dia nggak tahu siapa daku. Sudah, kembalikan. Ini yang cakap. Kearifan dan kebijakan seseorang itu jangan serta-merta bilang, gue lo kalau datang gue nggak merunduk, naudzubillah min dzalik deh. Wa antum akhir wa alaikum. Barangkali sampai sini dulu, insyaallah besok panjang nian nih. Ya Allahumma innaka tasma' kalami, ya Allah engkau mendengar apa yang kuucapkan. Wa tara makani, ya, kau tahu persis melihat makani, bagaimana tempatku, tempat di rumah di atas sajadahkah, tempat di rumah di atas kasurkah, ya, tetap dia zikir, atau Allah yang tahu tinggal di gang masjid tapi tak pernah nongkrong di dalam masjid, nongkrongnya di pinggir kali. Watara makani, Allah yang tahu di mana tempat kebiasaan kita. Maaf ya, banyak-banyaklah i'tikaf. Allah tahu tempat kita ngumpul di mana, tempat duduk, tempat nongkrong kita Allah tahu kok. Ustadz boleh nggak nongkrong pinggir jalan? Why not? Kenapa tidak? Gue juga nongkrong situ, nggak apa-apa. Tapi jangan lalai. Bisanya begini aja samping masjid enggak. Naudzubillah min. Allah lihat, wa tara makani, Allah lihat. Kau tinggal di jalan masjid, tapi tak pernah singgah di masjid. Apa pulanya? Pokoknya lu tanya deh tetangga-tetangga masjid tahu me gue. Gue tanya nanti me malaikat yang ada di masjid, pernah ngeliat lu kak datang ke masjid? Malaikat bilang, la haula wala quwata. Agak kasar, tapi ini adalah benar. Awas, hati-hati, ya. Cukup ya. Kalau ada mau tanya silakan, bebas. Panjang banget nih. Ada. Ibu-ibu, ada enggak? Ada. Enggak. Bapak. Nanya apa aja. Silakan nanya apa aja. So jangan nanya cabai bawang aja Bu. Sikat. Yang di YouTube ibu-ibu sekalian, makin bakal ada bertanya-tanya apa nih. Silakan, saya juga baca YouTube. Ya,
Gusti Ali apa juga baca. Bang dari dulu. Koran di tong sampah aja gua pungut, gua baca kok dari dulu. Apalagi yang di YouTube. Silakan. Karena banyak informasi liar yang maaf cakap, ya, maaf cakap. Pakai bahasa Pak Yusuf, ya ada tembakan susupan lah dari dunia barat, dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan umat Islam, selalu tentang FPI-nya, tentang Habib Riziknya, tentang ininya, tentang Pak, terlalu banyak Pak, ya, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Oke, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah dikit boleh? Jibril, malaikat pernah turun. Malaikat turun nanya, tapi malaikat menyerupakan masyarakat biasa. Ya Muhammad, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Malaikat nanya begitu. Kenapa? Hadis ini adalah satu foto masyarakat. Banyak orang nggak tahu tapi nggak mau nanya, padahal dia mau cari tahu. Tapi oleh karenanya Jibril turun. Jibril yang nanya. Jibril ngajarin nih, kalau mau tahu begini, nanti Rasul baru urai, jangan di hati aja. Jadi Jibril contohin nanya, mahwal iman, bilang bla 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 bla, mahwal Islam, bla 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 bla, mahwal ihsan, bla 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 bla. Udah selesai tuh orang teng tanya siapa dia tadi? Ya, Anda nggak tahu kan, Jibril malaikat yang nanya, ente pada bungkem nggak nanya. Padahal hati berkecamuk. Jangan takut-takut kalau. Lagi-lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amin hamdan syakirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, amartana bid-du'a wa wa'adtana bil ijabah. Ya Allah, Kau perintahkan kepada kami untuk memohon, berdoa dan meminta ya Allah dalam segenap perkara dalam hidup ini ya Rabb. Engkau pula yang berjanji kepada kami untuk mengijabah, menerima dan mengkabulkan semua hajat dari kami dalam panjat doa ini ya Allah. Selamatkan kami dunia akhirat, istri kami, suami kami, putra putri, bahkan anak cucu kami. Ya Allah, berikan kami rumah tangga bahagia berbandi cahaya, rumah tangga yang sampai di akhirat nanti ya Rabb. Rumah tangga di dunia yang bersih dari sesuatu yang haram. Tidak ada uang yang haram di dalam rumah kami. Tidak ada barang haram di rumah kami. Kalau toh ada ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami yang telah lewat. Allahumma ya Allah, kalau sekali waktu kami tutup mata, sambung hidup kami dengan anak-anak yang saleh, cucu-cucu yang saleh. Ya Rabb, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabah jadir. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, wa qina syarra ma qadait, wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait. Berjuang kenang wajah ibu dan bapak kita. Bayangin wajah nyak kita, mak kita.
Bayangin babe kita waktu selesai malang melintang nyari duit ngegedein kita. Bayangin. Oke, rampas bareng-bareng. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali kita ucap kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan ya, hajat kita tinggi. Minta nanti waktu mati kita ngucapin kalimat la ilaha afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.